Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Fitri, mahasiswa dari Universitas Muhammad Warman dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ketidaklangsungan ekspresi puisi dan latar belakang sosial dari yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh kelompok 4. Di sini saya akan mengulas kembali pemahaman tentang materi yang telah disampaikan. Nah, yang pertama, apa itu puisi? Seperti yang kita tahu, puisi merupakan salah satu genre sastra yang makin lama makin berkembang dari waktu ke waktu, baik dari segi bentuk maupun jumlah peminatnya. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi. Ekspresi yang ini menunjuk pada penggunaan bahasa yang tidak langsung atau tidak secara eksplisit menyampaikan makna dalam suatu karya puisi. Hal ini seringkali dilakukan melalui penggunaan metafora ataupun simbol, personifikasi, ironi, atau berbagai bentuk figuratif lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk menyampaikan makna yang lebih mendalam atau menciptakan efek estetis tertentu yang menurut pembaca untuk merenungkan makna yang tersembunyi di balik kata-kata yang telah digunakan. Lalu ada manfaat ketidakberlangsungan ekspresi dalam puisi. Yang pertama adalah meningkatkan kedalaman makna. Lalu ada mengundang berbagai interpretasi dan menciptakan efek estetis, juga menjaga keabadian makna. Nah, di sini ada ciri-ciri dan contoh ketidakberlangsungan ekspresi dalam puisi. Menurut Rivater pada 1978 disebabkan oleh 3 hal, yaitu penggantian arti, displacing of meaning atau penyimpangan arti, distorting of meaning, dan penciptaan arti, creating of the meaning. Lalu pengertian arti menurut Rivater disebabkan oleh penggunaan metafora dan metonimi dalam karya sastra. Penyimpangan bahasa secara evaluatif atau secara emotif dari bahasa biasa ditunjukkan untuk membentuk kejelasan penekanan hiasan, humor, atau sesuatu efek yang lain. Penciptaan arti merupakan konversi ke puitisan yang berupa bentuk variasi secara linguistik, tidak mempunyai arti tetapi menimbulkan makna dalam sajak dalam karya sastra. Nah, ciri-ciri yang pertama ada penggunaan bahasa figuratif. Lalu yang kedua ada pemanfaatan ambigualitas. Lalu ketiga ada gaya bahasa penyampaian yang tidak biasa, gaya bahasa yang tidak biasa. Lalu yang keempat ada penyampaian emosi secara mendalam. Nah, lalu contoh ketidakberlangsungan ekspresi dalam puisi yang menunjukkan ketidakberlangsungan dapat ditemukan dalam berikut. Contohnya nih, mereka kemarin mengambil puisi di tengah ladang sunyi ada bunga yang tak bernama. Bukan warnanya yang menarik, tapi wangi yang mengiringi angin malam. Lalu kita masuk ke latar belakang sosial budaya dalam puisi. Nah, dalam memahami puisi kita tidak bisa hanya melihat apa yang tertulis di dalam puisi sendiri. Puisi adalah bentuk seni sangat dipengaruhi oleh lingkungan, baik sosial dan budaya, tempat si penyair hidup. Artinya, untuk memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penyair, kita juga harus
perlu memahami situasi sosial dan budaya pada saat puisi itu ditulis. Puisi bisa dianalisis berdasarkan struktur intrinsisnya seperti bentuk irama, ritme, dan pilihan kata. Nah, hubungan antara ketidakberlangsungan ekspresi dan latar belakang budaya sosial sangat signifikan karena puisi seringkali digunakan sebagai medium untuk menyampaikan makna yang mendalam dan kompleks melalui bahasa yang tidak langsung, seperti beberapa cara di mana ekspresi dan latar belakang sosial budaya saling berkaitan dalam puisi. Yang pertama, simbolisme dan metafora. Lalu yang kedua ada konversi budaya dalam bahasa puisi. Yang ketiga ada pengungkapan kritik sosial dan politik. Dan keempat, refleksi identitas budaya. Yang terakhir ada ekspresi emosi dan pengalaman kolektif. Nah, itu tadi penyampaian saya tentang materi yang telah dipaparkan. Saya ulas kembali. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.